Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kelas ATUA dan kelas ATUB kelas 12. Jadi pada kesempatan hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya Ibu sapa terlebih dahulu, baik untuk kelas A dan kelas ATUB. Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segera bisa menyelesaikan setiap kewajiban yang ada. Oke, untuk hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, yaitu ada mata pelajaran Ibu, mata pelajaran Agribisnis Aneka Ternak. Karena bertepatan dengan jadwal coaching kalian, yaitu juga pada tanggal 28 Juli. Jadi pada kesempatan kali ini nanti Ibu akan memberikan pembelajaran melalui video conference seperti ini ya. Oke. Sesuai dengan jadwal kita, di mana kita yang akan bahas kita pertama adalah evaluasi produksi ternak. Jadi untuk kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi produksi ternak, khususnya untuk teraneka ternak puyuh petelur. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya kita harus mengetahui sebenarnya pengertian dari evaluasi itu apa sih? Evaluasi produksi utamanya. Oke, jadi untuk evaluasi sendiri itu adalah suatu proses, ya. Di sini dikatakan suatu proses atau suatu kegiatan, di mana kegiatan atau prosesnya itu adalah untuk menentukan nilai suatu produksi dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pada intinya evaluasi itu adalah tertentu. Jadi cara mudahnya evaluasi itu adalah melihat sebenarnya apa yang kalian lakukan atau kegiatan produksi yang kalian lakukan itu sebenarnya sudah sesuai standar belum, sudah sesuai patokan atau belum, seperti itu. Arti dari evaluasi yaitu untuk mencari atau menentukan nilai suatu produksi. Dengan apa menentukannya? Dengan adanya patokan atau adanya standar-standar tertentu. Kemudian, sementara itu, evaluasi proses produksi itu apa? Evaluasi proses produksi adalah suatu proses menentukan nilai proses atau kegiatan produksi dengan menggunakan patokan tertentu yang akhirnya nanti untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, evaluasi produksi ini adalah suatu kegiatan atau proses di mana nanti kalian akan menilai atau menentukan sebenarnya kegiatan yang kalian lakukan selama ini itu memberikan nilai yang positif atau tidak. Dengan apa kita menilainya? Yaitu dengan melihat standar-standar yang sudah kita buat untuk mencapai tujuan yang akan kita lakukan. Jadi, sebagai contohnya, pada saat kalian nanti akan memelihara puyuh petelur, tentunya sebelum kalian pelihara, selain menyiapkan kandang, bibit, kemudian pemberian pakan, minum, tentunya kalian juga harus menyiapkan standar produksi. Kalau yang digunakan itu adalah puyuh petelur, maka yang akan harus kalian siapkan itu adalah utamanya standar produksi telur. Boleh per hari, boleh per minggu. Tapi rata-rata yang terdapat dalam dunia peternakan itu adalah dalam waktu 1 minggu atau dalam waktu mingguan. Itu boleh dilakukan atau boleh digunakan. Yang penting kalian mempunyai standar produksi untuk telur puyuh. Kemudian evaluasi ini juga dapat digunakan untuk menyusun gradasi kepada karyawan sehingga nanti ada penanda simbolik yang dilaporkan ke pihak yang berwenang atau mungkin ke atasan. Jadi seperti ini. Seumpama mudahnya itu kalian bekerja di peternakan puyuh petelur atau kalian mempunyai usaha atau mempunyai peternakan puyuh petelur. Nah, evaluasi ini atau data evaluasi ini akan kalian gunakan untuk
sebagai evaluasi atau menilai pekerjaan dari karyawan-karyawan kalian. Atau kalau kalian belum mempunyai karyawan, kalian dapat menilai sebenarnya yang saya lakukan selama 1 minggu ini sudah sesuai standar atau belum. Apabila belum sesuai standar, sebenarnya masalahnya apa ya? Kalau sesuai standar, maka harus tetap diteruskan kegiatan tersebut. Nah, setelah kita tahu pengertian dari evaluasi itu adalah kegiatan, intinya adalah kegiatan untuk menentukan nilai atau menilai. Kemudian selanjutnya tujuan evaluasi. Kenapa sih harus dilakukan evaluasi? Sebenarnya tujuannya itu apa? Nah, proses produksi ini selalu berharap bahwa hasil yang diperoleh itu sekarang lebih memuaskan dari periode sebelumnya. Jadi contohnya, pada minggu keempat produksinya itu stabil atau produksi telurnya itu stabil 10% atau 15 dan lain sebagainya. Ternyata pada minggu selanjutnya, minggu kelima itu produksinya turun. Nah, itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini apa? Yaitu untuk menentukan dan membandingkan antara satu hasil lain dengan yang di lainnya. Yang diperlukan adanya kegiatan evaluasi. Jadi, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk membandingkan atau menilai atau menentukan suatu hasil. Jadi, seumpama dalam satu periode itu nanti kalian akan lakukan evaluasi, contohnya mungkin dalam waktu 1 bulan sekali kalian melakukan evaluasi. Ternyata pada saat kalian evaluasi nanti kalian akan menemukan, oh ternyata pada bulan Maret itu standarnya yang harusnya 60% belum 60%. Maka kalian akan melakukan analisis nih. Nah, sebenarnya kenapa nih kok standarnya masih kurang? Kenapa nih produksinya masih kurang? Kenapa tidak sesuai standar seperti itu? Jadi tujuan evaluasinya ini nanti kalian akan tahu usaha yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Kalau kalian tidak melakukan evaluasi, kalian tidak akan tahu. Kalian hanya melakukan kegiatan saja tanpa melakukan evaluasi, nanti tidak ada, mungkin bisa untung, mungkin juga bisa tidak. Makanya kenapa harus diadakan adanya kegiatan evaluasi ini. Nah, kemudian di sini juga Ibu sampaikan sebenarnya pelaksanaan evaluasi yang secara sederhana itu seperti apa. Jadi, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini nanti adalah hanya untuk evaluasi produksi telur saja ya, karena yang akan kita gunakan itu adalah puyuh petelur. Jadi langkah pertama yang harus kalian siapkan itu, yang pertama adalah persiapkan standar performance untuk ternak puyuh petelur berupa produksi telur dan berat badan. Sebenarnya berat badan ini opsional, yang lebih penting itu adalah produksi telur karena yang akan kalian gunakan adalah puyuh petelur. Jadi pertama kalian harus searching dulu nih, atau kalian harus punya buku dulu, atau harus punya standar performance dulu untuk ternak puyuh petelur. Dicari di Google, atau mungkin kalau sudah mempunyai buku tentang peternak puyuh petelur, di situ dicari standar produksi telur itu berapa ya. Biasanya dalam standar itu hanya dituliskan per umur, yaitu per minggu. Kemudian setelah kalian sudah menyiapkan standar performance, langkah yang kedua itu persiapkan recording performance pemeliharaan, yaitu produksi telur. Pada saat kalian pelihara kan tentunya pasti ada recordingnya. Apalagi kalau untuk usaha puyuh petelur, produksi telur atau recording produksi telur itu adalah hal yang utama yang harus kalian punyai. Jadi setelah menyiapkan, tadi langkah pertama menyiapkan standar performance, kemudian langkah kedua menyiapkan recording produksi telur. Kemudian langkah yang ketiga, pelaksanaan evaluasi secara sederhana ini adalah kalian bandingkan antara standar produksi dengan recording dengan cara melihat umurnya. Seumpama kita lihat dulu umur sesuai dengan standar produksi, kemudian kita lihat recording. Sudah sama atau tidak? Kalau belum, kalian cari nih alasannya kenapa, atau mungkin karena pakan, atau mungkin karena cuaca, atau mungkin karena bibit dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan lanjutannya apa? Lanjutannya itu apabila kalian temukan perbedaan, maka catat pada umur berapa terjadi adanya perbedaan ini. Maksudnya perbedaan itu adalah
perbedaan antara standar produksi dengan hasil recording. Kemudian setelah menemukan perbedaan tersebut dan mencatat perbedaan tersebut, carilah alasannya atau penyebabnya. Kenapa bisa ada perbedaan? Kemudian yang ketiga, cari alasan dan penyebab kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi atau yang menyebabkan adanya perbedaan data antara standar performance dengan recording. Setelah itu, lihat apakah recording telur itu sudah sesuai dengan standar atau tidak. Maka itu yang disebut dengan evaluasi secara sederhana. Nah, di sini Ibu sampaikan untuk produksi telur saja. Jadi kita fokusnya dulu pada produksi telur. Ini adalah contoh standar performance untuk puyuh petelur. Dilihat di sini. Biasanya yang tertera itu hanya pada umur yang per minggu, tidak per hari. Karena nanti kalau per hari itu kan tentunya akan memakan kertas yang cukup banyak. Jadi yang Ibu cantumkan di sini adalah yang per minggu, dimulai dari 6 minggu atau 42 hari. Kenapa? Karena kembali lagi di pelajaran kelas 11, puyuh itu mulai bertelur pada umur 6 minggu atau 42 hari. Nah, di sini ada persentase produksi telur atau hendainya. Itu masih 0,34. Karena apa? Karena dia masih belajar bertelur. Kemudian ditambah lagi pada minggu kedua akan bertambah. Minggu ke-8 akan bertambah. Seterusnya sampai dengan minggu ke-14. Nah, di sini Ibu akan contohkannya sampai dengan minggu 14 dulu, yaitu sudah mencapai 62 atau melebihi dari 50%. Atau dicari pada saat umur 14 hari itu harusnya sudah memproduksi telur sebanyak 62%. Nah, ini adalah contoh dari recordingnya. Jadi, recording ini adalah pertama dilihat jumlah puyuhnya dulu. Oh, jumlah puyuhnya 100 ekor. Kemudian tanggal, ternyata tanggalnya adalah tanggal 1 Maret 2021. Umur, nah umur yang tercantum di sini ternyata adalah hanya umur hari, yaitu 70 hari. Sedangkan pada standar tadi adalah adanya minggu. Jadi kalian harus memindahkan dulu nih dari 70 hari untuk dijadikan ke minggu. Gimana caranya? Ya berarti 70 dibagi 7 karena 7 hari itu sama dengan 7 minggu. Atau berarti 70 hari ini masuknya adalah 10 minggu. Standarnya berapa? 61,83. Sekarang kita lihat di recording. QDP-nya berapa? Oh, ternyata masih 53. Berarti belum tercapai nih. Nah, dicatat. Berarti pada tanggal 1, yaitu umurnya 70 hari, QDP-nya itu masih 53 atau belum sesuai standar. Nah, setelah itu kalian cari alasannya. Alasannya apa ya? Kenapa bisa seperti kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Oke, jadi seterusnya sampai dengan 71, 72, 73 sampai dengan 75 hari. Oke, selanjutnya untuk tugas hari ini adalah bandingkan hasil recording dengan standar produksi telur. Bila yang diketahui umur, maka jadikan ke dalam minggu dulu. Catat apabila ada perbedaan dengan recording. Kemudian yang kedua adalah cari alasannya. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Oke, untuk pembelajaran hari ini sekian terlebih dahulu. Jadi tadi kita sudah sedikit belajar tentang gimana cara melakukan evaluasi secara sederhana dan kita akan langsung latihan yaitu dengan membandingkan hasil recording yang ini tadi dengan produksi telur yang di sini. Jadi nanti kalian silakan ditulis tangan, dicatat kembali standar performance yang produksi telur ini dengan recording ini, ditulis kembali, kemudian di bawah nanti ditulis perbedaannya yang terjadi itu umur berapa saja dan ditulis alasannya kenapa bisa terjadi perbedaan. Oke, ini nanti tugasnya akan Ibu share di Google Classroom-nya masing-masing dan silakan kalau sudah selesai coaching silakan untuk dikerjakan. Waktu pengerjaan itu 1 hari, jadi hari ini harus sudah selesai. Oke,
Dari Ibu sekian, apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf, silakan untuk dikerjakan tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.